Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Roni? Alhamdulillah. Sehat ya Pak ya. Mudah-mudahan ke depannya juga seperti itu ya Pak. Ya. Nah, bagaimana perasaan Pak Roni pagi ini? Alhamdulillah senang karena memang walaupun cuaca kurang baik, tapi kondisi melihat anak-anak sudah di dalam lokal dan sudah kondisi teknikal kawan. Jadi alhamdulillah. Nah, terkait dengan akhir ini, Ya. pendampingan ini kan pendampingan terakhir ya. Ya Pak. Nah, bagaimana juga perasaan Pak Roni? Alhamdulillah juga Bu. Kenapa kita tidak menyangka bahwasanya di awal-awal dulu, di awal program guru penggerak itu kan yang kebayang itu sulit semuanya, susah semua. Jadi memang beban itu sulitnya itu walaupun belum dikerjakan Jadi sudah mindsetnya terasa. sudah sulit. Sudah terbangun mindset sulitnya. Iya, iya. Ternyata setelah dia lalui akhirnya di pengunjung juga. Iya. Alhamdulillah. Sudah sampai juga ya sampai Gitu. Nah, hari ini itu kita pendampingannya di pendampingan ke-6 seperti yang sudah kita sampaikan tadi. Nanti ada beberapa fokus yang akan kita diskusikan. Yang pertama itu nanti kita akan melihat feedback dari kepala sekolah, diri sendiri, kemudian rekan guru dan juga peserta didik. Nah, apakah itu sudah Pak Roni lakukan? Sudah. Sudah ya. Yang kedua nanti kita juga akan mendiskusikan mengenai perubahan pembelajaran. Ya. Nah, bagaimana Pak Roninya yang dulu mengajar dan bagaimana Pak Roni yang sekarang setelah 6 bulan itu mengikuti program guru penggerak. Ya. Berikutnya yang ketiga itu pemetaan aset. Nah, kita akan diskusi juga bagaimana penemuan aset sekolah yang dilakukan dalam rapat kemarin. Ya. Nah, terakhir kita akan persiapan panen hasil belajar. Ya. Itu fokus pendampingan kita pada hari ini. Nah, di 1 bulan pendampingan 5 sampai pendampingan 6 sekarang itu apa yang masih tetap berjalan di program guru penggerak? Yang masih tetap jalan adalah pembelajaran berpihak pada murid, jadi tetap dilakukan. Iya. Bahkan kalaupun sudah selesai program seharusnya itu tetap dilaksanakan. Nah, Kemudian membangun budaya positif. Budaya positif ini tentu apa-apa yang sudah baik itu tetap kita pertahankan, dan kita tentu terus melakukan inovasi dengan cara berkolaborasi dengan teman sejawat. nah, dengan berbagi Bu. Kalau berbagi tombel itu ini dilaksanakan di sekolah ini, terutama tentang kalau ada materi-materi yang sulit itu kami pecahkan secara bersama-sama. Oke, berikutnya di LMS, bagaimana progresnya LMS? Kalau kondisi saat ini di LMS itu sudah mencapai 98 Alhamdulillah ya. progresnya, tinggal 2% lagi Bu. Iya. Alhamdulillah. Iya, ya. Semoga yang 2% ini terselesaikan. Terselesaikan. tepat waktu ya. Ya. Nah, baik, berarti semua yang modul, kemudian apa yang sudah Pak Roni pahami itu tetap ya diterapkan dalam pembelajaran, dan juga mudah-mudahan kedepannya juga tetap seperti itu Pak Roni. Bisa ditingkatkan lagi apa yang kita pertahankan, dan juga semoga saja nanti kedepannya itu perubahan kualitas pendidikan kita ini akan lebih baik dari depannya. Oke, Pak Roni, kita masuk di bagian inti. Yang pertama refleksi hasil PPK 360 derajat. Boleh dilihat Pak Roni? Yang dari Mandiri, dari hasil refleksi diri sendiri ya. Nah, itu kompetensi mana yang masih perlu ditingkatkan? Dari sini yang saya rasakan itu membuat rancangan pengembangan diri untuk meningkatkan praktik mengajar berdasarkan catatan saya. Itu berarti di kompetensi yang pertama ya Pak? Ya, terus pertama. Hanya itu Pak yang masih perlu ditingkatkan ke depannya. Kemudian
Saya menyediakan berbagai bentuk bahan ajar untuk memastikan yang kita belajar. Ini memang kondisi saat ini memang antara kita mengajar dengan realita yang kondisi di lapangan ini memang kadang dibenturkan. Jadi kebetulan saya sehari-hari sebagai guru sekaligus sebagai pendidik juga di KBM. Kemudian juga sedang uji juga. Memang itu waktu itu yang bagian waktunya ya kemudian terkadang tidak memaksimalkan. Bukan berarti yang melepaskan, tidak, karena situasi yang membuat. Nah, dari kepala sekolah itu kompetensi mana yang masih? Dari kepala sekolah dan departemen satu itu membantu menganalisis permasalahan pembelajaran yang sejawat. Nah, itu bagaimana ceritanya? Di sini karena kadang-kala kan juga mengalami hal-hal yang kesulitan juga di lapangan. Nah, di sini mungkin harapan kepala sekolah tentu saya harus berperan aktif untuk membantu rekan dalam menunjang permasalahan pembelajaran yang mungkin timbul, mencari solusinya. Ini lebih berbagi lagi ya di berbagi lagi di komplek. Harapan saya dari sekolah. Nah, dari rekan guru. Kalau dari rekan guru itu berdasarkan data yang diberikan, salah satunya itu PPP menyediakan kesempatan bagi orang murid untuk mengambil peran dalam pengembangan sekolah. Tapi mendatangkan Memang kalau terkait ini ada yang kemungkinan yang bisa dikondisikan materi pembelajaran yang dengan mendatangkan ahli. Ahli di sini orang tua yang memiliki skill tertentu sehingga nanti prosesnya ini bisa mempercepat, mempertajam materi yang disampaikan. tua nanti juga berperan ya di dalam pembelajaran. Dari peserta didik di sini salah satunya Bapak Ibu guru memperbolehkan kami belajar sesuai bimbingan. Artinya kalau saya lihat mungkin karena memang saya suka terbukanya tadi, karena anak-anak merasa ingin itu sudah terpenuhi semua. kira-kira keinginannya seperti apa? Keinginan di sini yang mungkin keinginan anak-anak itu contohnya saya lihat itu pembelajaran ketika waktu olahraga. Karena olahraga ini kan kebetulan guru olahraga kami ini kan sekali seminggu. Nah, kadang-kala bapak yang sudah datang itu berharap guru kelasnya gitu supaya jam itu jangan diganggu lah. Iya, untuk mereka tetap olahraga ya. Walaupun dengan kita gitu. Ini yang harapan anak-anak yang harus suaranya begitu. Ya. Nah, dari catatan yang tadi tuh yang ada dikatakan dari sekolah, ya, Pak Roni sendiri, dan guru dan peserta didik. Nah, apa rencana Pak Roni ke depan? Rencana saya ke depannya tentu saya terus mencoba melakukan inovasi, berkolaborasi, menciptakan suasana pembelajaran yang tentu memaksimalkan memerdekakan murid, membangun budaya yang positif tadi, sehingga apa yang direncanakan tadi ini dapat terlaksana dengan baik dengan dukungan kawan sejawat tadi, dengan kolaborasi dan lingkungan masyarakat setempat. Kalau tidak didukung oleh faktor-faktor ini,
sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, tapi tidak ditopang dengan semangat tadi, ini akan lama-lama akan Tidak akan sampai juga ya. juga. Nah, kira-kira ada beberapa hal tadi itu yang ingin Pak mengingatkan. Apa saja pihaknya yang akan terlibat? Jadi untuk meningkatkan itu, yang harus dilakukan adalah tetap membangun komunikasi dengan berkolaborasi tadi, baik sesama teman rekan sejawat, dengan pimpinan kepala sekolah, dan juga bahkan kita melibatkan peserta didik. Dan begitu juga lingkungan seperti orang tua murid dan komite sekolah. Ini adalah unsur utama dalam membangun sebuah institusi pendidikan. Apabila ini sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan, insya Allah pendidikan ini dengan sendiri akan maju. Karena lembaga kita Ya. itu kontribusi yang Kontribusi baik. yang baik. Nah, kira-kira dari pihak-pihak yang terlibat, bisa kedepannya itu sama-sama dalam pikirannya Pak? Itu tergantung manajemen kita. Kalau manajemen kita, komunikasi kita tidak lancar atau tidak bisa kita melakukan kolaborasi yang baik, ini pasti ada masalah. Tapi kalau kita mengkomunikasikannya dengan baik, dengan cara berkoordinasi tadi, menyampaikan maksud sesuai dengan harapan, bisa dipahami oleh semua, itu saya kira bisa. Dan yang kedepannya itu bisa. Nah, berikut kita masuk di perubahan pembelajaran. Boleh direfleks ke belakang Pak Roni. Itu Pak Roni dulu mengajarnya seperti apa? Masuk guru Ya. penggerak. Kalau sebelum guru penggerak, ya saya termasuk manusia yang hobi metode ceramah. Karena ini suatu senjata andalan bagi saya dulunya gitu kan. Nah, bahkan tanpa lihat buku pun bisa kalau metode ceramah. Cuma ternyata ada dampak. Tidak semua anak murid yang memahami kondisi seperti itu. Karena ada anak yang suka dengan seperti itu, ada anak yang tidak suka. Anak kadang-kadang yang suka praktek, diskusi dan sebagainya. Dengan masuk kepada program guru penggerak ini, saya bisa memodifikasi cara belajar saya, sehingganya dengan ada modifikasi ini, metode tadi hanya satu saja, sudah bisa mengarahkan dengan berbagai-macam metode yang dilakukan. Nah, bagaimana terkait dengan, ini kan peserta didiknya SD ya Pak? Nah, bagaimana dengan permainan, itu di awal-awal mempelajari modul kan ada tuh, keberpihakan kepada peserta didik, kemudian bagaimana Pak Roni memandang bahwa dalam kelas itu harus ada permainan gitu kalau untuk anak SD? Ya, saya sangat setuju ada permainan. Kalau dulu memang kita sebelum masuk program guru penggerak ini, memang kita menonton aja, Bu. Karena sudah diajarkan dari sononya dulu, nggak terbawa sewaktu kita mengajar gitu. Ternyata dengan kondisi teknologi yang begitu canggih hari ini, kemudian dengan kecepatan pemahaman anak-anak sekarang ini, tentu kita harus melakukan yang namanya adanya semacam edukasi bagi anak-anak supaya ada kesenangan untuk belajar. Nah, salah satu permainan-permainan tadi seperti kegiatan ice breaking gitu. Nah, berarti tidak gurunya yang hebat, keluar-keluar di depan ya, kemudian anaknya hanya melongo, gitu kan? Berarti sudah ada perubahan itu, alhamdulillah. Nah, pernah nggak Pak Roni itu bertanya kepada peserta didiknya, dulu Bapak seperti apa, sekarang bagaimana menurut kamu gitu? Ya, pernah. Karena ketika sudah masuk kepada program penggerak ini, kita ini juga perlu dievaluasi gitu. Karena bagus dan tidak bagusnya kita bukan kita yang menilai. Walaupun kita bisa menilai sampai di mana kemampuan kita, tetapi kita juga perlu ada masukan dari teman sejawat, dengan murid. Nah, ini murid ini merupakan orang yang bersentuhan langsung dengan kita. Mereka lebih memahami kondisi kita. Gitu. Jadi dengan kita menanyakan, kita akan mendapatkan umpan balik dan untuk perbaikan yang kedepannya. Gitu. Jadi yang disampaikan ini sudah dilakukan dan tentu kita dengan adanya masukan ini
menjadi lebih baik ke depannya. Kira-kira apa masukan yang ada? Kalau masukan dari anak-anak sebelum ini kan kita contoh kadang-kala tidak menanyakan keadaan kan. Nah, jadi dengan ada kami suka Pak kalau Pak sering tanyakan. Iya. Biasanya masuk materi. Kami suka, artinya anak-anak itu butuh perhatian yang lebih apalagi tingkat ya, SD ya. ya, apalagi tingkat SD. Ini mungkin karena dia pernah kita melihat lakukan itu pada suatu titik mungkin atau suatu masa dia tidak nampak gitu kan, jadi dia tuh bertanya gitu, kenapa ini? Kenapa ini? Nah, 6 bulan ini perjalanan Pak Ron dalam mengikuti program guru penggerak, apakah sudah merasa puas setelah mendapatkan ilmunya dan juga penerapannya? Saya rasa saya belum merasa puas dengan ada program ini, karena memang ini merupakan awal bagi saya. Ternyata program guru penggerak ini kalau lihat dari apa tuntutan pemerintah itu bagus betulnya. Cuma hanya saja memahami di lapangan dengan kondisi yang bermacam-macam ini kadang-kala terbentur dengan kondisi yang ada gitu. Jadi harapan kita ini langkah awal untuk terus melakukan perbaikan. Yang ada perbaikan, semoga mutu pendidikan terutama masyarakat sini jauh lebih meningkat. Berarti dasarnya itu ya diberikan ya. Nah, yang paling menantang Pak Roni ini 6 bulan itu apa hal yang menantang mengikuti program ini? Yang paling menantang di dalam hal ini saya rasa ini adalah masih terkait IT. Ya. Jadi dengan ada program guru penggerak ini saya merasa tertantang untuk melakukan proses pembelajaran menggunakan teknologi, kemudian melakukan yang namanya pembelajaran IT itu tadi, bagaimana membuat Canva, bagaimana membuat media-media pembelajaran yang lain, dan yang sebelum ini yang belum dibiasakan. Hari ini harus dipaksakan, harus bisa. Harus bisa. Nah, bagaimana hasilnya itu? Ternyata berawal dari sebuah ketakutan berubah menjadi sebuah memudahkan. Tadi takut, sulit, payah membuat. Ternyata setelah dicoba bisa juga rupanya. Artinya ada yang dibutuhkan konsisten dan kontinu dari kita terus melakukan gitu. Karena semakin kita bisa terus, ada saja kreasi yang muncul setelah itu. Karena hanya pembiasaan. Ya, contoh awal pengalaman gitu. Waktu pertama sekali membuat tugas-tugas hanya menggunakan PPT. Karena nggak bisa membuat Canva kan. Terus mulai buat Canva. Orang pakai nyanyi, sedang mulai pakai nyanyi. Kan ada perubahan gitu kan. Biasanya Canva-nya hanya monoton aja. Sekarang sudah bisa bergerak gitu. Nah, ini salah satu apa gitu, Bu. Dan kalau ditingkatkan lagi jauh lebih bagus lagi gitu. Jadi tantangan itu bukan merupakan hambatan bukan ikut lancar juga dalam pelaksanaan juga, tapi menambah kompetensi sendiri jadinya. Nah, bagaimana terkait dengan IT-nya di dalam pembelajaran? Kalau IT di dalam pembelajaran dengan masuknya dengan program guru penggerak ini memang sangat penting, karena memang dengan adanya keahlian kita, skill kita di bidang IT ini dapat mempermudah kita untuk memperlancarkan proses pembelajaran yang mungkin anak monoton bisa menjadi ada kreativitas di situ. Nah, apa yang sudah Pak Roni lakukan di kelas itu yang tetap dilakukan di kelas, atau sering dilakukan dalam pemanfaatan IT? Jadi pemanfaatan IT yang dilakukan di kelas biasa kita belajar hanya dengan menggunakan spidol. Hari ini kita sudah semenjak ada program guru penggerak ini, laptop tuh kemanapun, bukan mengajar aja sekarang lagi Bu. Bahkan harus standby laptop gitu, dimanapun kehidupan kita, di sekolah, tidak di sekolah, pokok laptop sudah standby. Apalagi di pendidikan, tentu kita akan memainkan peran dari media-media yang telah kita sediakan tadi untuk melancar, untuk mempermudah peserta didik kita untuk memahami materi pelajaran.
Jadi memang sudah dikumpulkan ya Iya. pemanfaatannya. Alhamdulillah. Nah baik, berikut kita masuk di pemetaan aset. Ya. Kapan Pak Roni melakukan rapat itu kemarin? Kemarin diadakan rapat tanggal 2 Oktober hari Rabu jam 10 sampai jam 11 yang mana itu dihadiri semua undangan. Siapa saja aktornya? Aktor yang terlibat diantaranya teman sejawat, kemudian ada kepala sekolah, ada komite sekolah, ada orang tua dan murid, dan ditambah perwakilan siswa. Berarti semua lininya sudah Ya. dimasukkan ya Pak ya? Ya. Nah, bisa diceritakan sedikit Pak bagaimana proses rapat itu kemarin? Pada proses rapat kemarin sesuai dengan undangan, kan tidak semuanya yang tahu apa itu aset gitu. Iya betul. Jadi dengan adanya penjelasan kemarin bahwasanya sekolah ini memiliki aset gitu. Nah, aset ini dipetakan kemarin. Ini. Nah, kemudian orang tua tadi yang tidak tahu akhirnya menjadi tahu. Oh ini ya termasuk aset ya. Oh ini ya, gitu kan. Nah, dengan adanya kebersamaan kemarin dengan berkolaborasi ini, tentu dengan adanya aset ini merupakan sebuah sebuah kesempatan atau yang dimiliki oleh sebuah satuan pendidikan ini barang apa gitu, sesuatu yang bisa dimanfaatkan untuk kebaikan sekolah. Nah, aset-aset yang ada ini gitu. Kemarin kan sudah dipetakan sesuai dengan 7 sumber daya yang berhasil itu, diantaranya ada modal manusianya kemarin, kemudian modal sosial, modal fisik, modal lingkungan, agama budaya, politik, bahkan finansial. Nah dalam rapat itu kemarin ada nggak yang pantangannya atau misalnya si A belum paham bahwa jenis-jenis aset itu atau ada tantangan, terutama itu tantangan itu ada dari lingkungan orang tua dan murid dan komite sekolah. Karena kan komite sekolah itu bagian dari orang tua dan murid, yang tentu mereka tidak sama ya dengan pemahaman kita dengan di sekolah gitu kan. Kalau anak murid dia hanya mendapatkan informasi dari sekolah gitu. Nah berarti bagaimana menghadapi itu kemarin Pak? Nah, dengan menghadapi itu kemarin ialah dengan memberikan pencerahan apa saja itu yang dikatakan aset, kemudian bagaimana pengelolaan aset ini bisa dikembangkan sehingga mereka mampu mengerti dan memberikan kontribusi, memberikan masukan kepada sekolah gitu. Berarti memang kemarin itu setelah memahami, berarti ada diskusi ya Pak? Ya, ada diskusi. Saran-saran, ada saran-saran gitu ya. Nah, setelah pelaksanaan rapat itu kemarin, bagaimana perasaan Pak Roni? Setelah diadakan diskusi kemarin atau rapat kemarin, itu tentu ada kepuasan batin bagi saya sendiri selaku calon guru penggerak. Dengan ada pemetaan aset ini sudah diketahui oleh bapak dan ibu guru, komite sekolah, bahkan siswa dan kepala sekolah, bagaimana aset ini bisa kita manfaatkan untuk keberlanjutan pendidikan di satuan pendidikan kita. Jadi asasnya kebermanfaatan ya, kebermanfaatannya. Semua yang bermanfaat untuk sekolah itu aset ya. Itu aset. Apa kemarin yang disarankan oleh baik itu yang mengikuti rapat itu yang merupakan aset? Ya, yang merupakan aset salah satunya kemarin yaitu terkait masalah modal politik. Modal politik ini saran dari komite dengan orang tua dan murid adanya bagaimana sekolah kita ini dapat bantuan lewat pokir dewan. Kan memang kondisi sekolah yang tidak memungkinkan ini dengan kondisi dana bos yang tidak, yang boleh dikatakan minim, hanya 23 juta satu tahun, kondisi harus pendidikan harus dilaksanakan juga, maka harus ada upaya untuk bisa melakukan yang namanya perbaikan pembangunan di sekolah. Salah satu adalah lewat pokir dewan, mengkomunikasikan dengan inilah usulan dari komite dan orang tua murid. Sudah dipahami ya bahwasanya ini unsur
atau modal politik ini Hmm. bisa menjadi salah satu yang sangat bermanfaat Yang di sangat sekolah. bermanfaat di sekolah. Nah, setelah rapat atau saat ini, apakah masih ada pemikiran Pak Roni itu ada yang belum tercoverkan di dalam rapat kemarin? Masih ada. Bagi saya ini aset-aset yang mungkin tidak tercapai di dalam rapat kemarin. Ini salah satu contohnya adalah kebun atau perkarangan di lingkungan sekolah. Iya. Ini bagusnya dimanfaatkan gitu. Salah satu pemanfaatannya seperti sebagai sarana pembelajaran bagi peserta didik dan upaya perbaikan sumber ekonomi sekolah. Contoh, kita menanam cabai rawit gitu, di lingkungan sekolah, di pagar. Nah, apabila ini nanti sudah berhasil, nanti dia berbuah, dipanen, ini bisa income untuk sekolah. Untuk satu kali seminggu, 20.000 aja satu minggu, kali 4 atau 5, 80 sampai 100.000 satu bulan. Jadi sekian bulan. Sudah Atau bisa juga membantu. ya, atau ditanam sawit gitu kan, dengan 30 kilo paling sedikit beratnya itu dikali sekian. Dan ini yang harus dikembangkan ke depannya. Karena kita harus sadar, kita tidak mendapatkan biaya yang besar dari negara. Maka harus bersama-sama sekolah menciptakan kondisi bagaimana mendapatkan yang lebih. Sementara di pemerintah seperti ini. Dan kita wajar orang Jepang itu begitu, atau orang kota lebih hebat cara pola pikir. Mereka tidak punya lahan yang besar, tetapi mereka bisa menanam sayur-sayuran di depan, di atas rumahnya. Gitu kan. Nah, ini kita milikan sarana yang besar, dan ini tinggal upaya kita aja lagi. Dan di sini tentu dituntut kolaborasinya. Artinya sekolah nanti melakukan harus didukung oleh masyarakat, orang tua murid dan komite. Nanti ditanam, ada masyarakat yang ngambil sama aja tidak. Iya, tidak berhasil juga untuk Berhasil sekolah juga dan juga ya. sekolah. Nah, kalau menurut Pak Aron ini dari aset yang belum terpetakan itu, apa kemungkinan upaya yang bisa dilakukan supaya itu bisa termaksimalkan? Upaya yang dilakukan pertama sekali tentu berkoordinasi dengan pemerintahan setempat seperti kepala jorong, kemudian dengan komite sekolah, pemuda, dan unsur-unsur tokoh masyarakat, guna program ini ketika berjalan nanti tidak ada kendalanya. Karena apa? Kalau tidak dikoordinasikan dengan orang-orang yang memiliki kebijakan di sini, dikhawatirkan nanti tidak berjalan maksimal. Artinya terhenti tengah jalan nanti. Tapi kalau kita sudah komunikasikan, sudah dipahami oleh seluruh masyarakat, mudah-mudahan ini akan milik kita bersama jatuhnya, sama-sama dijaga. Nanti sudah mau panen, Ada panen kan? Iya. Rencana mau panen hari Sabtu, hari Jumat orang sudah panen. Iya, betul sekali. Baik, berikut itu kita akan mengadakan wawancara dengan salah satu rekan yang kemarin terlibat dan kapan kabarnya bisa dihadirkan, Pak? Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah Sehat ya, Bu. Bagaimana perasaan Ibu pagi ini? Karena hari cuacanya hujan ya? ya tuh karena mendung tuh mungkin udaranya dingin ya agak dingin. Iya. Tapi tidak mempengaruhi ya kualitas pembelajaran di kelas ya, insya Allah. Nah, terima kasih ya Bu sudah mau menghadiri undangan kami lah di komisinya untuk datang ke sini. Kemudian nanti kita berdiskusi sedikit mengenai kegiatan rapat yang sudah dilakukan kemarin. Tidak apa-apa kan, Bu? Enggak. Baik. Nah, kemarin Ibu ikut rapat pemetaan aset ya? Iya. Nah, kemarin itu siapa saja yang hadir dalam rapat? Hadir. Iya. Ada wali murid, Mhm. ada dewan guru, Iya. ada komite, kepala sekolah. Berarti seluruh stakeholder Iya. sekolah sudah dihadirkan. Ada murid, Oh, ada juga ada ya. juga murid ya. Jadi memang sudah beberapa atau semua stakeholder dan juga peserta didik sudah hadir di dalamnya. Nah, boleh diceritakan sedikit bagaimana proses kemarin penemuan aset sekolah? Ya melalui diskusi yang apa ya kan, yang diskusi mulai dari
kelas sama guru-guru. Ya pengembangan asetnya ya tentang sekolah kita. Iya, iya. Di lingkungan sekolah kita aset yang kita temukan kalau berupa apa namanya tuh, itu ya ada fasilitasnya, ya fasilitasnya ya seadanya lah. Iya, iya, iya. Nah, sebelum kemarin Pak Roni juga memberikan sedikit materi ya atau pemahaman dulu ya. Nah, sebelum Pak Roni kemarin memberikan atau menggambarkan bahwa ini loh aset gitu. Nah, apa pemikiran Ibu tentang aset itu sendiri? Kalau menurut Ibu sebelumnya gitu. Ya benar saya kalau di apa namanya tuh kita sedang rapat tentang aset ya kan. Iya. Itu aset ingat nanti yang ada di lingkungan sekolah ini apa aja yang potensinya yang ada bisa dilanjutkan. Jadi apa yang bisa dimanfaatkan. Nah, Ada nggak Ibu terpikir bahwa aset itu awalnya ini ya, bahwa aset itu hanya berupa bangunan fisik gitu? Atau memang sudah paham bahwa aset itu semuanya yang bermanfaat untuk sekolah itu ada aset? ya sebelum mengadakan rapat kemarin itu ya yang AC itu yang saya tahu ya yang nampak aja yang real gitu. Iya, betul ya. Nah, nampak seperti kalau sekolah kan ada WC, ada ruang guru, gedungnya gitu. Iya. Nah, Sesudah setelah itu gimana? Itu rupanya ada selain nampak bentuknya ada aset selain itu. Iya. Kira-kira aset apa yang kemarin setelah dijelaskan atau diberi pemahaman oleh Pak Roni itu yang terlintas dalam pikiran Ibu? Aset yang apa tuh? Aset yang finansial atau yang finansial seperti dukungan itu kan aset juga. Iya, iya. SDM-nya juga Iya. Nah, selama proses rapat kemarin ada nggak kendala-kendalanya yang terjadi? Betul. Bahwasanya ada si A yang kurang paham tentang aset, dengan si B yang alhamdulillah kemarin udah ada lah. Iya, jadi bisa berjalan dengan lancar ya tentang penemuan aset ini. Nah, setelah memetakan aset kemarin sudah rapat, ada masukan juga itu kan dari berbagai dari peserta yang ada di dalam rapat. Bagaimana perasaannya? Perasaannya itu selain kita bisa rapat bersama juga mengetahui apa itu kok aset-aset yang mana. Iya. Ada pemahaman baru ya. Selain yang nampak aset itu ada rupanya yang juga nanti perasaan Ibu itu setelah memahami itu aset, nah kemudian bagaimana penerapannya kalau bagi diri Ibu sendiri untuk pembelajarannya di kelas? ya kalau untuk pelajaran di kelas ya seperti tadi kalau asetnya ya semuanya kita berikan ke murid atau kita ajarkan ke murid. Berarti nanti kita maksimalkan gitu, maksimalkan dalam pembelajaran. Nah, dalam penentuan bahwa itu adalah aset, nah itu kan kebermanfaatannya, ya kan yang seperti sudah dikatakan. Nah, apa aset-aset yang baru yang ditemukan itu kemarin? Aset yang baru yang ditemukan kemarin itu ya seperti bantuan kan kita sedang mengadakan rapat wali murid. Ada bantuan dari pihak terkait. Iya. Kan penambahan apa namanya kita kan mengandalkan dari bos. Jadi ada bantuan dari pihak terkait seperti ya anggota dewan atau dari tenaga harian ini. Jadi tertolonglah apa kebutuhan kita. Iya, berarti bantuan pun atau apa yang diberikan pihak luar misalnya itu bermanfaat bagi sekolah itu merupakan aset ya. Ada nggak aset baru yang diterima sekolah dalam minggu ini gitu Bu? Ya yang di minggu ini kok dan minggu ini yang mungkin tidak ada dalam bulan kemarin. Bulan kemarin apa kira-kira aset
yang merupakan aset bantuan untuk sekolah gitu Bu? Yaitu perbaikan, kami rencana membuat WC di sekolah, kan di sekolah nggak ada, jadi Iya. dari dana bantuan wali murid, dari iuran dari guru untuk bikin WC sekolah. Oke. Nah kemarin kan di sini tidak ada sinyal ya Bu ya. Ya, Nah sekarang sudah ada ya. Nah itu menurut Ibu aset atau tidak itu? iya itu aset terbesar, Bu. Aset terbesar untuk kami karena kami Iya, kurang nggak ada sinyal, jadi dibantu oleh pemerintah dari Kominfo, ada sinyal wifi-nya namanya. Iya Dari sinyal. Kominfo. Nah perasaan Ibu sendiri bagaimana itu nanti asetnya dalam pemikiran Ibu untuk pembelajaran ini khususnya? Ya kalau Berikutnya Pak Roni kita masuk di persiapan panen hasil belajar. Ya, Pak. Itu insya Allah akan digelar tanggal 26 dan tanggal 27 ya. Ya, Pak. Nah, kira-kira ide Pak Roni untuk persiapan panen hasil belajar itu apa? Ide persiapan hasil belajar dari saya, pertama sekali saya nanti akan memajangkan foto kegiatan selama kegiatan karya yang saya buat bersama anak-anak, mulai dari proses perencanaannya sebagai contoh ketika mengumpulkan peserta didik, terus memberikan materi apa saja yang dibutuhkan, kemudian minta masukan peserta didik, kemudian memperlihatkan contoh model, kemudian dibuat gitu. Nah, semua kegiatan-kegiatan itu dibuat semacam dokumentasinya untuk dipajangkan nanti tampil. Ini proses-proses kelihatan nampak, dan kemudian ketika hasil ini yang aslinya. Nah, selain itu ada enggak yang mau ada ide enggak Pak Roni yang akan dilakukan untuk hasil panen hasil belajar itu? Maksudnya bagaimana persiapannya atau? Nah, jadi dengan persiapan ini tentu kami selaku calon guru penggarap tidak bisa bekerja sendiri. Tentu berkolaborasi dengan teman sesama CGP. Kami akan berdiskusi, dalam diskusi kelompok nanti akan membagi tugas kami, Bu. Si A ini tugasnya, si B ini tugasnya. Supaya apa? Supaya beban kerja ini jelas peruntukannya dan nanti tidak saling menunggu gitu, Bu. Nanti kalau tidak ada pembagian kerja, khawatir nih kita saling beranggapan bahwasanya sudah dikerjakan saya ambil. Tahu-tahu nanti pas hari A tidak terjadi. Ini kelabakan dia. Artinya pertama sekali memang harus ada diskusi dengan sesama kita dan memastikan tanggung jawab masing-masing. Berbagi tugas Ya, berbagi tugas. Nah, terkait Pak Roninya sendiri, itu yang akan dipamerkan itu kira-kira berbentuk apa? Terkait saya sendiri, saya akan mempamerkan karya dari peserta didik saya dengan menggunakan barang bekas. Artinya dari sampah-sampah yang tidak berguna ini kami modifikasi menjadi sebuah karya kerajinan, dan ini akan kami publikasikan lewat panen karya nanti. Berarti nanti Pak Roni akan mengamalkan hasil karya peserta didik ya. Nah, kira-kira berbentuk apa itu yang karyanya? Karya ini ada dalam bentuk bunga, ada dalam bentuk kayak pot, ada dalam bentuk hiasan-hiasan dinding dan lain sebagainya. Nah, apa alasan Pak Roni itu mengambil misalnya jadi perubahan atau hasil kerajinan itu merupakan satu yang ingin Pak Roni pamerkan? Apa? Yang melatar belakanginya, saya melihat peserta didik ketika mereka di sekolah itu jajanan, beli makanan ringan, itu kebetulan kan sampah dibuang begitu saja, tidak ada makna seakan-akan. Sementara kita kan butuh sekolah yang asri, yang bersih, tertata. Nah, ini kita bisa manfaatkan sisa-sisa atau sampah plastik ini bisa kita manfaatkan untuk sebuah kerajinan. Nah, inilah dasarnya bagi saya untuk melakukan ini.
di samping menjaga kelestarian kebersihan lingkungan sekolah, ada nilai praktik anak di situ. Bagaimana berlaku positif mengambil sampah, memisahkan mana yang organik, mana yang tidak organik. Kemudian mana yang bisa kita modifikasi, mana yang tidak. Banyak dampaknya gitu. Berarti juga ada memberi kompetensi ya kepada peserta didik. Dan juga mereka membuat kerajinan itu juga merupakan sebuah keterampilan. Oke, Kak Roni, terakhir di bagian akhir pendampingan. Nah, sepanjang perjalanan yang sudah kita diskusikan tadi itu kan Pak Roni sudah berbagi, sudah menerapkan model pembelajaran dan juga sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memanfaatkan aset yang ada di sekolah ya. Nah, kedepannya Pak Roni akan seperti apa gitu? Di kedepannya tentu saya berharap walaupun program ini nanti berakhir, dan bagi saya ini adalah merupakan langkah awal untuk melakukan perbaikan ataupun inovasi-inovasi dalam rangka menjadikan pendidikan ini sebagai sesuatu yang sangat dibutuhkan nantinya, artinya bagi peserta didik, bagi lingkungan sekolah betul-betul dapat dimanfaatkan keberadaan kita. Berarti nanti akan tetap menerapkan ilmu-ilmu yang sudah dipelajari, bukan berarti nanti selesai program habis pulang. Iya, betul. Oke, terima kasih Pak Roni. Berarti sudah ada nih kedepannya itu Pak Roni akan seperti apa. Nah, di dalam pembelajaran Pak Roni seperti apa juga kedepannya nanti? Dengan adanya pelatihan ini atau pengembangan dari program penggerak ini, tentu saya akan lebih banyak mempergunakan macam-macam model pembelajaran dengan memperhatikan teknologi yang ada saat ini. Artinya saya akan betul-betul memanfaatkan teknologi mempermudah saya dalam memberikan pembelajaran kepada peserta didik. Kita akan melakukan yang sudah dipahami ya. Nah, terkait dengan sumber daya yang sudah dipetakan. Nah, kira-kira apa yang ingin Pak Roni lakukan ke depannya untuk memaksimalkan? Terkait dari sumber daya yang sudah dipetakan, memang kalau secara personal itu secara SDM-nya guru itu mencukupi di sini. Nah, kemudian secara warga sekolah seperti siswa ini betul masih sedikit muridnya, dan ini kita tentu akan memberikan salah satu yang harus dilakukan ke depan adalah bagaimana kita memberikan pembelajaran yang betul-betul dimiliki oleh peserta didik dengan memunculkan kemampuan-kemampuan mereka sehingga melahirkan nanti generasi yang memiliki skill yang bagus, pendidikan yang bagus, dan kita berharap dengan ada kemampuan ini nanti bisa mempengaruhi lingkungan sekitar. Contoh seperti daerah perbatasan antara Sebakur dengan Sungai Kandi. Apabila pendidikan di Sungai Kandi ini telah berubah cara proses belajarnya dengan berkolaborasi dengan semua pihak, nampak hasilnya. Ini dengan sendiri ada magnetnya nanti, akan menarik orang di perbatasan nanti untuk sekolahnya di sini. Iya betul. Jadi tetap ya melakukan perubahan dan memaksimalkan aset yang ada. Nah, ada nggak aset lain yang dalam pikiran Pak Roni itu akan Pak Roni upayakan memaksimalkannya ke depan? Aset yang diusahakan pemanfaatan secara maksimal itu seperti kebun yang pernah disebut tadi. Iya. Ini saya lihat karena saya baru juga di sini. Ini adalah sebuah aset yang mungkin selama ini tidak terkelola dengan baik. Ini bisa dimanfaatkan. Dan ini kalau secara ekonomi ini bagus untuk pengembangan keuangan sekolah, untuk finansial sekolah. Nah, langkah awal Pak Roni untuk mencapai tujuan itu apa kira-kira? Langkah awal untuk mencapai tujuan, pertama sekali saya tentu berkomunikasi dengan pimpinan kepala sekolah, berkolaborasi dengan teman sejawat, kemudian melakukan semacam rapat diskusi dengan orang tua dan murid, dengan komite tentang aset yang ada di sekolah ini seperti perkebunan atau lingkungan yang ada di sekitar sini. Bagaimana ke depannya?
Nah, setelah ini nanti terbentuk rapat itu dengan melibatkan semua unsur, ada unsur sekolah terdiri dari kepala sekolah, teman sejawat, ada siswa, ada orang tua murid, di luar itu ada komite, ada pemuda, ada perangkat negari. Artinya stakeholder yang ada, semua yang kemampuan yang ada di lingkungan sekolah itu betul-betul diberikan pemahaman utuh supaya nanti program yang akan direncanakan berjalan dengan maksimal. Oke, mudah-mudahan tercapai ke depannya ya Pak Roni, walaupun nanti kita sudah tidak di program guru penggerak lagi, tapi apa-apa yang ada itu sudah kita maksimalkan ke depannya. Nah, terakhir Pak Roni, apa sarannya untuk pelaksanaan pendamping atau untuk saya pribadi ke depannya itu bagaimana? Kalau dari segi saran, kami rasa ini sudah maksimal ya Bu, dari pengajar praktek terhadap program ini, dan kami berharap ke depannya terus Ibu melakukan, walaupun habis betul program ini, pandu-pandu juga lah kami guru penggerak ini, karena memang kekurangan-kekurangan yang mungkin nanti yang muncul dari proses kemarin itu bisa diatasi. Berarti nanti kita tetap bersilaturahmi ya Pak Roni ya. Kita juga berbagi bagaimana nanti perbaikan kualitas pendidikan ke depannya. Baik, terima kasih Pak Roni. Mohon maaf untuk kekurangannya dari pendampingan pertama sampai hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapat nilai pahala di sisi Allah. Amin. Amin. Oke, terima kasih Pak Roni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.